Halo sobat, ini info yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa makan, soalnya ya biar sehat lah di cuaca yang nggak menentu. Kisah tentang penyihir barangkali telah menjadi sebuah cerita rakyat yang melegenda di dunia. Bahkan di Eropa itu era ke-8 juga pernah kental dengan cerita-cerita mistis yang nggak masuk akal. Tapi kenyataannya beneran loh. Zaman dulu tuh mereka sering berburu penyihir, vampir, dan manusia serigala. Sayangnya dalam perburuan dan eksekusi penyihir yang dilakukan oleh banyak kerajaan Eropa zaman dulu, mitos dan rumor lebih dianggap sebagai bukti yang kuat untuk menghukum mereka, menghukum para penyihir ya. Para penyihir itu ada yang cantik-cantik. Nggak tahu kan kalian? Nggak mudah loh untuk menjadi seorang yang berbeda di kalangan warga Eropa pada zaman dulu. Jika kamu orang yang cerdas dan mampu menciptakan teknologi sederhana sains, wah, sungguh beruntung kalau hidupmu ada di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu ya nggak tahu lagi mau diapain. Berikut ini adalah 5 sejarah tentang perburuan penyihir di Eropa. Yang pertama, perburuan penyihir perempuan bernama Mary Trembles, Temperance Lloyd, dan Susanna Edwards. Wah, dieksekusi apanya ya ini ya? Sampai-sampai mereka bertiga ini harus dieksekusi mati oleh masyarakat dan pengadilan pada tahun 1632. Sebetulnya pada 1660, pengadilan Inggris sudah memasuki masa pemulihan dan banyak orang-orang yang tak terbukti bersalah malah dibebaskan. Namun, hal tersebut nggak berlaku bagi 3 wanita tersebut karena rumor negatif yang begitu kuat memojokkan mereka sebagai tukang sihir. Bahkan tersangka penyihir juga berasal dari kota yang cukup maju. Soalnya kalau zaman dulu itu biasanya ya kasus-kasus penyihir sering terjadi di desa-desa terpencil. Yang berikutnya adalah kisah persidangan dan eksekusi 3 wanita penyihir asal Inggris. Nah, ini di tahun 1792 ya. Tapi kok rata-rata kebanyakan penyihir itu cewek ya? Tadi cewek, sekarang cewek lagi. Sebenarnya kejadian di tahun 1792 itu banyak ahli sejarah yang menyayangkan tragedi tersebut. Apalagi ketiganya dituduh tanpa dasar bukti dan argumen yang kuat. Peneliti sejarah juga menyatakan bahwa di zaman dulu itu orang-orang Inggris akan dengan mudah menuduh seseorang sebagai tukang sihir hanya karena orang tersebut nggak bergaul dengan warga desa dan tuduhannya itu serius. Yang awalnya benci berujung pada tiang gantungan loh. Yang ketiga, ini orang-orang yang di Ceko ya. Jadi orang-orang di Ceko zaman dulu tuh sangat percaya dengan keberadaan tukang sihir, dan tentu aja mereka sangat benci. Bahkan ada perayaan yang dibuat khusus untuk memperingati kematian penyihir. Loh. Kok bisa begitu? Ini sumbernya dari My Church Republic. Perayaannya ditetapkan pada 30 April dan dijadikan sebuah tradisi yang turun-temurun sampai saat ini dan masih sering dirayakan dalam beberapa komunitas kecil. Dan faktanya pada abad 15, 16, dan 17
Ceko juga menjadi sebuah kawasan yang sangat mengharamkan siapa saja yang bersinggungan dengan praktik perdukunan. Dan di era kegelapan itu, ratusan orang dihukum mati tanpa alasan yang jelas. Bahkan ilmuwan dan tabib, kalian tahu tabib nggak? Tabib itu orang yang ahli di dalam pengobatan, juga nggak lepas dari eksekusi barbar tersebut. Salah satu kota dengan kasus penyihir terbanyak ya ada di Moravia Utara. Pada era kegelapan zaman dulu, kota kecil seperti Moravia emang kental dengan kisah-kisah mistis yang menimbulkan paranoia bagi kebanyakan orang. Tragisnya, pengadilan seolah memberi ruang seluas-luasnya bagi warga yang secara rutin menangkapi orang-orang yang diduga bekerja sebagai dukun atau penyihir. Wah, orang-orang Ceko ini. Orang-orang Ceko ini menangkapi penyihir cowok atau penyihir cewek ya? Nggak tahu ya, tanya sendiri sama orang-orang Ceko. Yang keempat, kisah hukuman mati bagi siapa saja yang dianggap penyihir di Prancis. Ini terjadi pada abad 14 hingga 16. Prancis nggak mau kalah loh dalam berburu penyihir. Bahkan mereka sudah melakukan praktik eksekusi tersebut sejak awal abad 14. Pada abad ke-8 tersebut, Prancis memiliki tatanan sosial yang cenderung puritan dan fanatik pada dogma-dogma keagamaan. Kalian tahu istilah puritan nggak? Puritan itu berasal dari kata puri atau pure alias murni. Nah, kalau kalian nggak tahu ya belajar dulu lah. Sejak era 1300-an, kisah-kisah perburuan dan eksekusi penyihir di Prancis secara umum tercatat dengan baik dan masih bisa ditelusuri hingga saat ini. Alasan klasik masih menjadi penyebab utama di balik hukuman mati penyihir tersebut. Mulai dari kebencian, fanatik terhadap ideologi, gak paham akan sains, hingga rumor yang penuh dengan mitos. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal di luar nalar tersebut menjadi isapan jempol belaka dan menimbulkan rasa penyesalan banyak orang karena melakukan tindakan barbar tanpa dasar hukum yang gak jelas. Nah, jadi harus jelas dulu dong kalau mau mengeksekusi orang itu. Yang nomor 5, ini ada loh, jurnal sosiologi, bukan seksiologi. Itu sih jurnal yang lain ya. Ini ditulis pada tahun 1980, mengungkap bahwa sejak awal abad 14 hingga 1650-an, udah ada 200.000 hingga 500.000 orang yang dieksekusi. Dan sekitar 85% dari korban tersebut adalah cewek. Wah, ini kayaknya kesempatan bagi orang-orang itu. Maksudnya kesempatan untuk apa, hayo? Karena di era tersebut, Eropa emang diliputi zaman kegelapan dan kemiskinan. Periode yang cukup menyiksa tersebut berpengaruh kuat pada psikologis banyak orang yang membutuhkan pelampiasan kemarahan, bukan pelampiasan nafsu, ya. Soalnya di zaman dulu juga gak ada banyak orang yang bisa memahami sesuatu berdasarkan sains dan logika. Keterbatasan pemahaman inilah yang juga dikaitkan sebagai penyebab utama mengapa orang-orang Eropa zaman dulu brutal dan barbar terhadap mereka yang dianggap sebagai penyihir. Nah, jadi itu tadi 5 sejarah perburuan penyihir di Eropa. Ini emang ada catatannya. Kalian tapi boleh percaya, boleh enggak lah. Berburu penyihir di Eropa ini beneran ada atau enggak? Atau cuma akal-akalan mereka? Atau
apa? Nggak tahu lah ya. Yang jelas, mereka pernah melakukan itu. Dan ya, ada yang menyesali lah ya. Oke, sekian ini info hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ya, sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.